Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan hukuman bagi orang yang menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal Al-Quran dan hadis-hadis, membaca salawat dan zikir lainnya, serta menghitung zikir. Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad ditanya tentang beberapa pertanyaan, yaitu: 1. Hukuman bagi orang yang menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menghafal Al-Quran dan hadis. 3. Membaca salawat dan zikir lainnya. 4. Menghitung berbagai doa dan surah Al-Quran sambil membacanya. Hadrat Khalifatul Masih Waqid dalam suratnya tertanggal 25 Desember 2019 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Pertama, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan manusia manapun untuk menghukum seorang penghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menghukum penghujat semacam itu. Suatu ketika, Hadrat Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan pengagum berat Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukum satu orang yang bersalah karena menghujat. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin. Jadi mengikuti jejak guru dan pemimpin sucinya, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah memberikan ajaran yang sama. Pada saat yang sama, Islam telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang memiliki otoritas agama dan sekuler untuk tidak berbicara tentang agama seseorang atau tokoh-tokoh terhormat mereka dengan cara yang dapat menyakiti para penganut agama tersebut. Maka dari itu, Islam di satu sisi tidak memperbolehkan manusia untuk menghukum seorang yang menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sisi lainnya, Islam juga mengajarkan agar tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk agama lain atau pemimpinnya. Kedua, cara terbaik untuk menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membacanya dengan seksama serta sering. Disebutkan di dalam hadis bahwa ketika Hadrat Ali radhiyallahu anhu dan Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengeluh tentang masalah yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memperhatikan hal-hal ini dan membacanya terus-menerus dan juga sering. Ketiga, demikian pula cara menanamkan gairah dalam bacaan salawat, yakni membacanya dengan penuh cinta dan pengabdian. Sebagaimana kita menaruh perhatian pada urusan-urusan kita yang lain, jika kita menumbuhkan cinta dan minat yang sama pada amal-amal soleh ini, maka tujuan-tujuan kita pasti akan tercapai, insya Allah ta'ala. Membaca salawat secara teratur tentu saja merupakan amalan yang sangat diberkahi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, doa seseorang hanya dapat sampai kepada Allah ta'ala dengan cara memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jika membaca salawat saja sudah cukup bagi setiap orang dan dapat mengampuni salah satu doa lainnya, maka mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri
membaca doa-doa selain salawat pada kesempatan yang berbeda. Dan mengapa beliau mengajarkan berbagai macam doa kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, banyak sekali doa-doa seperti itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini juga merupakan praktek yang kita amati dalam kehidupan yang penuh berkah dari hambanya yang taat, yaitu Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam. Namun demikian, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Jika seseorang menjadikan salawat sebagai jumlah total dari semua permohonannya dan membatasinya hanya pada itu saja, dan dengan niat pandangan optimis bahwa salawat tersebut akan menjadi sarana untuk menerima berkah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan memperlakukan orang tersebut sesuai dengan niatnya dan pandangan optimis itu. Sebagaimana yang telah dinyatakan Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, bahwa dan Allah Ta'ala akan memperlakukan hambaku dengan amal soleh sesuai dengan persepsinya dan harapannya terhadapku. Berbagai salawat disebutkan di dalam hadis. Para ulama umat Islam juga menggunakan berbagai macam salawat dan menamainya dengan nama yang berbeda-beda. Sebagian salawat itu panjang, sebagian lainnya pendek. Salawat yang paling banyak mendatangkan keberkahan adalah salawat yang diucapkan oleh lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh berkah dan yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Hakikatnya dari semua ini adalah niat, kecintaan dan perhatian seseorang terhadap bagaimana ia ingin meraih cinta Allah Ta'ala. Maka dengan niat, kecintaan, dan ketaatan yang dimilikinya dalam menjalankan semua ini, niscaya niat dan keikhlasannya akan sampai ke hadapan Allah Ta'ala, insya Allah. Keempat, jelas dari hadis bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberikan petunjuk yang tertentu berdasarkan kondisi kejiwaan si penanyanya. Oleh karena itu, beliau SAW terkadang memberikan jawaban yang berbeda ketika ditanya pertanyaan yang sama. Rasulullah SAW membimbing orang-orang sesuai dengan kekurangan pribadi mereka. Oleh karena itu, penghitungan beberapa jenis zikir dan permohonan juga merupakan salah satu petunjuk yang disebutkan di dalam hadis. Salah satu poin hikmah di baliknya adalah bahwa seseorang harus memanjatkan permohonan tersebut dan menghafalkan zikir tersebut setidaknya sejauh itu dalam jumlah tersebut. Selain itu perlu diingat bahwa sebagaimana Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menjelaskan dengan sangat jelas, tidak ada manfaat dalam membaca doa dan zikir seperti burung beo. Sebaliknya, untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, seseorang harus menyesuaikan kehidupan dengan ajaran Islam yang tercantum di dalam doa-doa, solat, dan zikir tersebut, lalu mengamalkannya serta melakukan perbuatan baik lainnya. Orang yang banyak membaca surah Al-Fatihah namun tidak berusaha mewarnai dirinya dengan corak sifat-sifat ilahi yang terdapat dalam surah tersebut dan tidak memakai jubah atau perintah Al-Quran, yaitu kami akan menerima agama Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah dalam mengajarkan agama. Dan inti sabda Rasulullah SAW adalah mencerminkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak akan memperoleh manfaat hanya dengan mengulang-ulang berbagai macam zikir secara lisan. Ini juga merupakan sarana untuk memperoleh ilmu spiritual, karena dengan cara ini seseorang dapat menyerap karunia Allah Ta'ala dan cintanya. Itulah para pendengar Pelita Ilahi, beberapa pertanyaan yang telah dijawab pada Hadrat Amirul Mukminin. Semoga kita dapat
memahami dan mengamalkannya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.